Oke, ini cerita-cerita kita nih ya kan. Nah, di sini ada Adrian Adi Utomo. Ada saya juga, Adam Susoyo. Jadi kita tuh dulu satu SMA, satu band SMA, bawa nama TM. Jadi begitu gengnya Once Tio udah lulus, yang nerusin kita kan. Iya, kira-kira gitu. Kita ikut-ikut festival, tapi memang hokinya bukan di festival kita ya. Bukan. Oke, nah sekarang kita bahas ke situ lagi dulu nih. Nah, cerita-cerita masa SMA saat di awal tuh ada hasrat ngeband. Karena yang gue tahu pas masuk sekolah tuh anak skateboard. Iya ya. Iya, Maksudnya gitu. gitu. Iya, Dari iya. Bendi ke TPI naik skateboard pernah gue lihat. Ngocol banget nih anaknya ya kan. Nah, cerita-cerita maksud itu kelas 2, Mang. kelas 1. Enggak, kelas 1 gua sok metal. Oh gitu. Iya, gua sok metal kelas 1. Karena gua pas SMP-nya kan emang gua udah dengerin metal gitu. Terus dan udah ngeband sama anak komplek ya, ngeband ngaco lah gitu. Terus begitu masuk TM kan setahu gue ya gue masuk TM karena setahu gue boleh gondrong kan. Ternyata ini seriusan. Ya, kan gue udah kenal si Wisnu iya. kan dia kan kayaknya anjir gondrong gitu. Terus kalau lu masuk TM boleh gondrong? Boleh. Oh ya udah gue masuk situ. Tapi ternyata nggak boleh juga, sama aja. Kejar-kejaran sama gue. Yoi. Nah terus ya makanya gara-gara itu gue sok metal pas masuk itu kan. Jadi kayak yang wah gue anak metal nih gitu. Iya, tapi gue inget di kamar lo, di depan kanal ya kan, wah ada kaset metal lengkap gitu kan, sama saudara kakak gue waktu itu. Wah dia anak metal juga, tapi emang udah rada-rada skateboardan sih lo. Iya. Ya kan? Skateboard juga. Nah, terus gimana sih kita bisa bikin band waktu itu tuh gimana sih ya, karena lo anak metal itu ya? Kayaknya gitu deh. Iya. Kayaknya gitu. Karena gue anak metal. Oh, sama zaman beat pop juga kan? Itu ya kita kebawa ke pit pop setelah kita ngeband. Oh iya, ya masa kita nggak ngeband terus kita ke beat pop? Lah iya enggak. Dagang rokok kita kali kalau semua. Loper koran. Loper koran. Terus siapa lagi yang lo ingat? Apa ya? Jadi dulu pokoknya gue sih tujuan utama gue pengen ketemu anak-anak yang selera sih sebetulnya. Nah, emang di sekolah yang lalu nggak? Dikit dan Kurang. dan yang suka metal di SMP kan gue SMP OL dulu, dan yang suka metal tuh rata-rata sih seingat gue apa ya, anak yang nerdnya gitu. Jadi bukan yang top-topnya. Ternyata sampai SMA juga begitu juga. Terus kita kita sebangku, terus kita entah gimana terus ngobrol-ngobrol, gue bisa main gitar, iya gue bisa main gitar, yuk ngejam apa sih, latihan lah apa gitu bawain. ya terus kita ganti vokalis kan, karena vokalis yang lama agak terlalu setak di Rolling Stones. Iya, oh iya. Akhirnya pemain keyboard kita suruh jadi penyanyi karena dia sama-sama suka Metallica. Goblok. Tadinya pengen gua haluskan dengan dia sukanya Whitesnake. Oh iya, Iya udah. Rolling Stones oke juga. Rolling Stone Oke. juga ya. Iya sih. Cuman emang gue nggak bisa aja. Gitu. Oke, bukan. Waktu itu, jadi gue inget sama lu tuh. Ceritanya bahasa Inggris tuh jago, gitu gue inget. Ya ngajarin gue bahasa Inggris dong, gitu kan. Oh ya udah kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris aja, gitu kan nggak lo? Nah itu satu. Iya. Dua, gue inget. Gue dulu main gitar masih bagus banget, mesin motornya halus. Gue inget gue main gitarnya pertama belum pakai pick, Pak, gitar listrik. Oh, iya? Nah terus gue ngeliat lu kan, gitu akhirnya gitu. gue pelajarin. Ini The Kiss of Death Dog kan. Oh oke, iya. Gitu. Tapi bagusan lu maininnya dulu. Apa? Bagusan lu. Ya karena kan gue ada les tutorial sama siapa ya? Terus saat itu lo memang udah main gitar tuh?
Gitar listrik, udah. Gitu. Idola lu siapa saat itu? Saat itu kan beda bener sama sekarang. Iya. Pas baru kita ngejam ya, sebenarnya nggak ada. Jadi Karena gue maininnya ngacak mau dari waktu SMP tuh gue dari lagu God Bless sampai Sex Pistols sampai apa ya, pokoknya keren aja pokoknya keren aja di dalam telinga pikiran gue awal. gitu, coba mainin dan ya ngaco sih mainnya cuman ya begitu. Nah sampai ya gue inget dulu kan lo Ingwi lah, Jocelyn lah, semua lah gitu kan, apa Stevie lah segala macam. Sampai akhirnya lo bisa ke Delta Blues tuh gimana? Cerita dulu deh. Ya kan, secara struktural aja ceritanya. Iya, secara struktural ya kan Panjang ceritanya. lumayan. Ya singkat kata sih, singkat cerita, pas kita ngeband gue mulai rada serius tuh karena gue liat lo mainnya anjir kok bagusan dia jadinya nih main nih. Karena gue kan Mosok sih. iya mong lo kan dulu anjir kayaknya yang rajin latihan dia gitu, sementara gue kan main gitar kan cuma asal pokoknya seru-seruan aja kan gitu. Anjir, wah kita mesti serius nih, udah gitu kan udah berasa punya band kan kayaknya kayak ada tanggung jawabnya. Lo nggak bisa sembarangan main gitu istilahnya. Nah akhirnya itu gue suka Ingwi dan pokoknya mulai technical sampai kita main metal. Pas ya kita kan main Metallica dulu ya. Iya, Metallica. Begitu ketemu Commotion terus kita jadi main Testament. Jadi Testament sama Close and Jetsam. Close and Jetsam. Pokoknya kita cari-cari yang orang nggak bawain gitu kan. Nah, benar. Masalah lagunya asip atau nggak sip, kita cari yang sip aja lagunya ya kan gitu kan. Ya, biar beda, zaman itu kan biar beda, yang penting beda. Bener. Asal hitam-hitam ya kan. Yoi. Ya gondrong-gondrong tanggung lah SMA gitu kan. Sampai nyolot sama yang ada sekolah malam teman-teman kita gitu kan. Iya, oh iya. Heeh. Iya, ya kita karena kita pengen gondrong kayak gitu kan. Kita melampaui masanya, bukan sekolah dulu, belajar dulu. Iya. Iya sih. Iya. Kita pengen gondrong gara-gara ngeband. Seolah-olah. Jadi, Nah, oke balik. Nah, balik Delta lagi Blues tadi. ya, Nah. Delta Blues. Sebenarnya hampir sama sih, jadi kayak setelah apa namanya mulai menganggap musik itu sebagai sesuatu yang serius, ya gue mendalami lah gitu dan itu dalam mendalami itu ya termasuk juga mencari kayak musik yang pas di gue tuh apa sih gitu. Dalam artian gue kemana sih ini sebenarnya gitu. Tapi transformasi lo itu siapa? Transformasi. Sesudah lo di saat lo sekolah di Sydney kan, total jenderalnya. Saat kuliah ya. Iya kan? Nah. Gitu. Jadi Ian ini pas saat di tengah-tengah kelas 2 SMA, Ya. 2 SMA tuh membelot, meninggalkan bandnya dan sekolah ke luar negeri. Jadi, nah tinggal, tapi di situ ada blessing in disguise juga sih. Iya. Gue sebel sama dia karena bandnya kan 2 gitar nih ya kan, 2 gitar, maritem lah, bass drum kan. Gara-gara lo cabut, jadi akhirnya terpaksa membawakan lagu yang 1 gitar. Mulai ke Van Halen, gue segala macam ke ekstrim apa segala macam. Tapi gue ingetnya lu di sana sekolah kan lu juga. Jadi si Ian nih pas sekolah di sana, dia sekolah grafis, desain grafis. Dia ngambil les recording segala macam. Buku-bukunya dia kirim ke gue. Jadi gue baca, belajar segala macam. Nah, begitu dia salah satu anak yang sekolah luar negeri yang sering pulang balik, liburannya sering banget. Pulang balik. Jadi dia bawain gue nitip pick sama dia sampai terus udah mulai ngertian dikit. Di Marzio Click Lock gue suruh bawain, Tremolo gue suruh bawain gitu loh. Sampai Soldano yang gue pakai di mana? Di rekaman band jadul itu. Itu karena ya Soldano aja yang dia bawa bener Pak. Dia bawa bener ya kan, terus pas nyampe sini dia juga nggak make karena dia udah bertransformasi. Ya gue pakai lah akhirnya. Nah itu ampli itulah yang akhirnya dibeli sama Pai, terus dibeli sama Ed.
boleh boleh gue lurusin dikit nggak? Boleh capek dulu dong. Iya. Siap. Jadi sebenarnya itu gue beli Soldano gara-gara George Lynch. Oh iya. Karena Nggak ada pilihan kan waktu itu lo? Enggak? gue maksudnya jadi gue tahu kalau George Lynch tuh pakai Soldano gitu, baca-baca lah di majalah atau gimana. Terus gue di sana pergi ke kayak ada pameran alat musik gitu. Kayak namanya di Amerika. Iya gitu. Terus gue lihat nih satu anjir Soldano gitu kan. Di George Lynch pakai. Harganya nggak usah disebut lah, malu lah, bikin malu lah pokoknya. Enggak, gue kalau buat musik nggak bikin malu kalau nggak kemahalan gitu. Terus gue harus punya nih gitu. Nah itu cita-cita gue beli itu, gue pulang ke Indonesia, gue ngeband lagi, entah sama lu kayak sama siapa, pokoknya gue pulang, maunya sih sama lu, sama band SMA. Pokoknya ngeband lagi gitu. Cuman sok serius gitu? Iya. Oh ya, terus. Cuman terus apa yang gue ketemu tuh ininya udah sikonnya udah berbeda. Gitu. Sikonnya udah berbeda. Gue main sama siapa ya gitu. Terus ngejam sana sini nggak cocok. Akhirnya kan terus lu pas lagi rekaman Kidnap itu terus lu yang wah boleh nih Yan. Ya udah pakai ini aja Bang, pakai ini aja yuk. Daripada nggak pakai kan gitu. Ya boleh. Gue rekaman lagi. Oh ya, for the record dia yang jadi gitar technician gue waktu di album Kidnap. Sampai termasuk lu manggung segala. Terus lumayan seolah-olah lah kita waktu itu. Iya main seolah-olah gue gitar tech. Jadi nggak, tapi kan ada sekolahnya, itu sekolah bener. Oh iya. Iya sih, gue juga sekolah recording tuh benar sih. Les apa-apalah gitu loh kan. Recording, buku-bukunya ada di gue waktu itu. Nah terus akhirnya lu yang pakai tuh, dan itu seingat gue tuh dahsyat banget ya, maksudnya sound itu ternyata lengket banget. Gue rasa album kita kalau nggak ada gitar Soldano-nya nggak nendang. Bisa jadi. Iya gitu loh. Itu sangar banget Bang soundnya, apalagi untuk tahun segitu ya. Cuma satu SM57. Iya. Flat maksudnya. Mas Vicky ya. Mas Vicky Van Houten. Iya. Nah sekarang nih yang bersisa main musik dari kelima anak-anak band sekolah gue itu cuman gue sama dia, tapi beda format. Gue ngeband, dia solo. Pinter juga sih gitu, karena konsepnya nggak ada yang ngelawan, cuman dia sendiri aja. Jadi itu patut diacungi jempol juga. Suatu strategi survive yang luar biasa. Itu karena kepepet ya. Awal-awal main gitar, karena apa driving force-nya atau dari kecil gue suka. Emang suka aja. Ada 3 band yang seingat gue ya pertama kali gue dengerin gitu, 3 band rock atau band luar negeri yang gue dengerin itu Beatles, Kiss sama Queen. 3 itu. Dan ya itu kayak apa ya, itu menguasai dunia gue deh ketika gue masih kecil itu gitu. Pokoknya gue denger bermacam-macam musik lah setelah si 3 band itu. Lama-lama ya SD zaman band-band gue dengerin juga atau SMA, terus mulai dengerin rock juga kan, karena anak komplek kalau nongkrong maininnya gitar kopong, Scorpion kan, itu udah pasti tuh. Akhirnya apa sih band? Oh ini dong, lu dengerin ini dong, jadi duran lu Judas Priest, Judas Priest, terus apalah Scorpion, Michael Schenker, apa kayak gitu-gitu. Wah iya keren gitu. Terus tetangga gue gitaris beneran gitu. Ini Rolling Stone sih, cuman ada almarhum. Bukan. Iya. Gitu. Nah itu, jadi mulai dari situ apa sih kalau nggak salah gue beli gitar listrik dari dia apa gimana gitu. Pokoknya pertama kali gue nyoba apa yang Rolling itu? Enggak, Pearl. Ingat gak lo? Kayak bentuknya Les Paul. Gue ingatnya Rolling. Rolling sesudahnya. Oh sesudahnya. Ada lah pokoknya bentuknya kayak Les Paul gitu, tapi mereka Pearl. Maksud Pearl drum?
Bukan, enggak. Oh iya, padahal dengan Merek itu benar. Ya gue nggak tahu tuh orisinil asli Ya, ya, produksi ya. Pro atau gimana. Pokoknya di headstocknya tulisannya itu. nanya aja ya kan. Cari itu kemana kalau asli. Terus Terus mulai dari situ gue nyoba nyolok ke ampli, itu gue bisa nyolok ke ampli terus overdrive gitu kan. Ternyata gue bisa dapet tuh suara yang gue dengerin yang di benak lo pas di dengerin benak gua. Walkman dengan lagu-lagu band-band favorit lo. Itu dia. Terus gue bilang, oh gini toh gitu. Itu tuh kayak udah, wah itu udah kayak segalanya. Asik banget. Asik banget. Oke. Yo ini. Gitu. Terus sebelum kita lanjut dulu nih, Cok, lu ini dong. Apa tuh? Kan lu sekarang dikenal sebagai Delta Blues nya Indonesia. Oke. Coba lo, ya kita hibur dulu sebelum kita berlanjut ke obrolan yang berikutnya. Kenapa lo akhirnya memilih blues, Delta Blues khususnya itu? Kenapa? Transformasi apa yang terjadi sehingganya bla 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 bla? Kurang lebih sama kayak lu sih. Jadi Kalau gua kan tetap gitar. iya, maksud gue Rock. kayak setelah gue cabut, lu jadi beralih ke lebih ke hard rock heavy Oh, metal. bukan. Oh, karena band satu gitar. Karena band satu gitar. Maksudnya necessity is the mother of invention gitu. Iya. Gua- Oke. Terus Antara itu dan kayak mencari musik yang cocok, yang relate. yang relate. Kalau Yang katanya anak milenial yang relate. relate. Terus Yang kayak gitu. apa pertama? Terus juga jadi Ian nih pernah punya hubungan yang oke banget sama Chris Whitley. Kalau kalian tahu Chris Whitley itu dia Delta Blues juga kan? Enggak juga ya? Enggak juga sebetulnya. Pokoknya blues. Justru dia nggak mau dibilang blues. Tapi sebenarnya kalau menurut lo Dia
ininya aja sih, dia kayak basicnya emang blues, tapi dia kayak Iya, mental sendiri, alternatifnya sendiri lah. Iya, versi dia. Jadi sendiri lah. gue inget pas dia kapan balik sekolah dari sana, enggak sih masih tektok-tektokan masih sekolah. Itu kala pertama, kedua dia masih sekolah, dia masih masih penyesuaian, bukan penyesuaian sih, nah. Udah kala ketiga keempat dia balik, dia bercerita tentang kedekatannya dengan Chris Whitley gitu. Jadi emang deket banget gitu akhirnya jadi deket gitu mereka sampai akhirnya lu cerita sama gua mungkin karena si mendiang Chris Whitley itu ya, itu cocok kali ngobrolnya sama lu sampai lu dikasih slide-nya gitu. Udah. Itu dia. Gua belum sampai situ nih ceritanya. Gua masih inget nih. Iya. Pas yang lo balik ke Jakarta berapa lama kemudian terus lo bilang lo balikin karena ada ya poinnya. Nah ini yang gue mau nanya, kalau poin gue sih karena seorang Adrian Adi Utomo juga berproses di dalam dirinya segala macam. Coba gue belum sempet nanya yang detail nih, coba deh lo terangin sama gue sekarang sama mereka itu kena di pikiran gue gimana sih kok dikembaliin mas, maksudnya itu ya udahlah ya gitu, maksudnya kalau yang proses ya udahlah gitu, tapi kan gue mikirnya apa dia tersinggung kembaliin atau nah kayak yang terjadi apa ya? Gue mesti ngerokok nih. Iya. Boleh. Jadi kayak gue bilang tadi, jadi perjalanan gue sampai ke Delta Blues tuh antara Mother of Invention tadi dengan pencarian jati diri sih sebenarnya. Jadi gue ya mungkin karena dari kecil gue merasa musik tuh segalanya gitulah buat gue gitu. Meskipun gue kuliah desain grafis. Jadi kayak mencari musik yang sesuai sama gue tuh kayak gue mencari jati diri gue gitu loh. Gue nggak gue bukan kayak orang yang bentar gue pengen dengerin ini, ntar gue pengen dengerin itu, atau bosan dengerin ini, enggak gitu. Jadi kayak gue sempet ada di masa dimana gue pengen mendengarkan satu style of music karena gue ingin belong di situ gitu. Karena gue pengen punya identitas gue di situ gitu. Dan itu itu ngaruh ke kayak bukan ngaruh sih, tapi tergantung yang cocok di gue tuh apa sih gitu, yang masuk di sini sebenarnya apa gitu. Karena gue memang main gitar juga dan ya karena kita dulu satu band gitu, lama-lama kayak yang mulai nih misalnya dari awal gue thrash metal nih gitu, musik kan nggak cuma thrash metal sebetulnya gitu loh. Terus kayak kalau lu serius di musik, apalagi sih yang lu bisa nimba ilmu dari mana lagi sih gitu. Nah itu mulai tuh gitaris yang jago-jago kan nggak hanya yang di thrash metal doang gitu, justru di luar musik tuh ya pencarian ya. Jadinya jadi gitu. bukan cuma pencarian musik doang tapi pencarian jati diri juga sih. Iya kan? Nah, terus cuman emang si Ian ini memang dari dulu memang agak suka hardcore gitu loh, jadi keputusan itu dia kadang di banyak aneh sama kita yang teman band sekolah kita itu gitu kan, agak hardcore sih lo ya. Salah satunya yang slide-nya Chris Whitley itu ya, menurut gue itu hardcore banget sih, tapi ya gue bisa ngebayangin pemikiran lo dengan seidealis itu di umur yang sangat muda gitu kan, maksudnya kan kalau gue kan gue simpan pak gitu ya, beda lagi alam gue sama alam lo beda gitu. Kalau kan lo kembaliin gitu loh. Gue emang ya masih mending sih daripada lo jual di eBay ya kan, nanti di thanksin juga sama istrinya Chris Whitley ya kan. Ini gila gitaris Indonesia nggak tahu diri gitu, gimana? Aturan sih bisa juga sih kalau mikir soal ekonomis ya. Enggak, gue waktu itu minta belok dikit. Ada temen gue nonton Whitesnake di Singapura. Whitesnake lagi. Iya, ya itulah. Iya. Terus gue nitip pak, gue tahu dia
model yang ke backstage segala macam gitu. Cewek nih cewek. Bisa di backstage. Dia nggak tahu gimana caranya deh, pokoknya bisa udah. Cakep. Gua Oke. gua tapi Westlake yang udah Rabbits. Oh. Nah, lo kan tahu kan gua ya Rabbits lah gitu. Iya. Itu Rabbids-nya tuh nanya gitu. Bukan buat lo jual di eBay kan? Kalau buat lo jual di eBay gue nggak mau nih. Kalau lo kasih bener orangnya memang lo minta gitu, gue tanda tanganin. Akhirnya ditanda tanganin. Itu, nah itulah tadi gue berpikir Ada eBay itu damonnya. apa? Ada. Lu masih simpen? Masih dong, gue pajang, gue figura gitu dengan gitu deh pokoknya. Ya nah itu udah gue pikir dia ngejaga banget, maksudnya bukan buat lo dagangin kan, beneran lo kasih orangnya kan, baru dia tanda flyernya sama dikasih pick itu gue pajang. Kalau si Chris sih kayaknya nggak terlalu peduli kayak gitu-gitu. Belum zamannya kalau Crazy Chili kan udah dulu. Oh iya sih. Di late 80s early 90s. Ya anyway, Ya, terus soal hardcore itu ya, gue mulai main blues kan gara-gara kayak antara lain gue di sana kuliah sendirian, gue udah give up ngeband tuh karena waktu gue balik ke sini mau ngeband nggak bisa, kan akhirnya Soldano gue jual dan segala macem. Akhirnya gue balik ke sana udah kuliah aja deh gitu. Cuma dasar emang anak panggilan jiwa juga gitu ya. anak musik iya. Terus gue beli gitar kopong aja Yamaha sendirian. Terus gue di tempat tinggal gue tuh emang udah kayak daerah cowboy gitu kan, kayak gersang dan di pinggiran. Jadi gue nggak, tempat gue kuliah tuh bukan di tengah kota, bukan di kota, jadi jauh gitu. Jadi kayak yang berasa kayak cowboy sana deh gitu. Dan udah gitu duit tipis, bisanya beli kaset atau kaset yang obral, yang diskon gitu. Kalau di sana tuh kalau lu ke toko kaset ada kayak satu kotak isinya all kaset $2 gitu. Kayak gitu. Nah, terus gue lihat itu banyak blues gitu. Banyak blues kayak gitu. Dan itu gue berarti main blues karena duit tipis. Yo. Antara lain itu. Akhirnya menjadi pendaringan. Iya. Bukan main. Iya. Begitu gue dengerin, kok gue paham ya gitu. Maksudnya, toh sebelum itu kan proses bermusik gue juga beralih jadi kayak ke Badlands, Cinderella. Iya. Yang emang ngeblues banget gitu, walaupun southern gitu, sampai yang apa sih? Sampai segala Kentucky Headhunter segala gue beli. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Lynyrd Skynyrd. Jadi southern. Nah, akhirnya begitu denger itu paham gitu. Terus gue main gitar akustik sendirian gitu. Nah, keren tuh, makin keren, makin pede, makin mendalami. Lepas dari kerennya, gue hanya merasakan gue mulai menemukan teman di diri gue sendiri gitu. Karena ya tinggal di daerah in the middle of nowhere gitu, toko aja jauh gitu kan. Jadi kayak yang ya udah gue sendirian nih gitu, mulai pede-pede gitu. Nah, di TV pas dulu MTV masih gratis tuh waktu di sana di TV gitu. Ada lah pertama kali gue ngeliat Chris Whitley, si anjing nih orang pas banget nih sama gue gitu, oke banget nih gitu. Sampai akhirnya dia main di Sydney. Selesai main kita ketemu, gue ajak ngobrol, akhirnya kita temenan. Gue merasa agak ini menuju ke kenapa gue balikin itu, gue merasa agak kayak gimana ya, gue temenan sama sebuah sosok yang kayaknya ini role model gue banget gitu. Cuman gue jadi kayak ragu gitu, antar gue jadi kayak dia lagi gitu kan. Maksudnya ke bawah-bawah sampai ke depannya gitu. Jadi itulah yang lo antisipasi, salah satunya itu, tindakan itu. Salah satunya tindakan itu. Selain bahwa ternyata memang slide-nya kegedean dan enak dipakainya. Oh, jadi nggak cocok sama tangan lo juga. Iya. Gitu. Oke, nah itu kan yang ngobrol serius. Nah sekarang bercandaan.
Bercandaan Lu- yang direncanakan. Lo hal-hal lucu apa yang lo inget zaman lo baru ngeband, termasuk zaman kita ngeband SMA, termasuk zaman pitpap, kita kan lumayan kutak-kutuk di pitpap ya kan. Nah, lo ceritain nih buat Ingat nggak yang kita di manajerin sama almarhum Ucok. Ucok. Ya. Iya. Terus kita main di pit pub. Terus kita berpikiran bahwa anjir, ini kita mesti nyebar Flyer bikin sendiri gambarnya. Yoi. Mesti orang Fotokopi taruh-taruh di JIS di mana. Nah itu dia, kita bisa kepikiran naruh di JIS itu apa coba? Jadi maksudnya kan kayak kita kayak udah merasa bahwa anak TM mana ada yang mau nonton beginian gitu Iya. kan. Kita mesti cari yang emang mau nonton musik beginian gitu. Udah sadar pangsa pasar. Kita kelas berapa ya? Gitu. Itu kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Pada umumnya pada saat itu kan anak-anak pada ke disco. Tapi datang semua anak-anak ya. Nonton. Iya ada lah datang semua. Saking care-nya sampai pas kita salah main di tengah jalan ya kan. Ulang lagi nggak apa-apa. Ulang lagi dari akhir. Iya. Itu cerita lucu. Iya, kayak gitu kan. Terus ya kita manggung lampunya mati, listriknya jelek. Bukan kita manggung. Begitu lampunya nyala lagi, ya biar gua hilang ada yang ngembat di bawah. Ingat nggak lo nggak? Nggak ya? Lupa. Tapi kayaknya pernah ya kita lagi manggung lampu mati lampu gitu. Iya. Ada lagi nggak cerita yang lucu? Apa ya? Ada sih satu yang lucu tapi nggak enak yang kita adukan tuh. Enggak, terlalu. Gua nggak setuju kalau dibilang adu kentut. Gua karena kita punya istilah. Oh, Kita ngetes di locker kesetiakawanan. apa? Ngetes kesetiakawanan. Di locker kan di Iya, tem? di locker. Oh iya. Iya. Siapa Oh, iya, itu? di locker. Gua lu Dedi. Dedi bertiga. Dedi itu penyanyi kita dulu. Iya. Sekarang dia jadi chef. Gimana tes kesetiakawanan itu? Itu kali kalau orang jijik loh, Pak. Kita aja yang aneh. Iya. Coba gimana? Oh berarti ceritanya? bener kita aneh. Aneh. Iya. Oh berarti iya. nggak gua sendirian ya. Ya nggak, tapi lu tingkatannya lo di dewa kayaknya. Anjir. Gimana? Iya kan kita duduk bertiga nih. Bertiga. Duduk bertiga di Jam pulang sekolah tuh ya? Iya di pinggir apa namanya? Locker. Locker. Liatin orang yang main basket. Oh iya. Basket. Di pinggir itu terus. Dedi dulu pertama terus. Wah anjir lo kentut ya. Iya. Taruh. Tes kesetiakawanan. Nggak ada yang. Jangan ada yang bangun. Nggak boleh ada yang cabut. Awas ya. Kalau cabut lu nggak setia kawan. Rapat gitu kan? Ya udah terpaksa lah kita. Iya udah. Terus gua ya udah pada diam semua. Ini terakhir dia. Lo dulu. Iya gua dulu. Lo dulu, terus kentut ya. Terus. Jangan yang cabut. Cabut dia tahan. Akhirnya dia. Tep. Cuma 3 kali. Bubar semuanya cabut. Si anjir. Terus kesetiakawanan jangan cabut. Bodoh amat. Bubar semua. Bunyinya itu ya. Tep. Kelar semua lo orang. Mau lo pemain gitar kayak mau lo Delta Blues nggak urus gua. Silent but Kelar. deadly. Silent but deadly. Bukan first strike is deadly. Silent but deadly. Kita aneh banget SMA ya gila. Oh, belum. Kan si Didi cabut. Ya. Oh iya. Gue cabut terus lo. Woi, kalian mau kemana? Padahal kentut gue kan yang terakhir. Jadi yang pertama si Dedi. Ini sih sebenarnya nggak lucu, apa kita doang yang lucu? Ya kan? Ya bawa sosok lah ya kan. Ayo jangan cabut. Tes kesetiakawanan kata dia. Udah terus dia, Tarik. jangan cabut. Ya udah diam. Terus gue jorok banget. Tetap 3 kali aja, cuman bubar semua kan. Termasuk gue. Cabut terus Gue dia. tahu nih kemana. Ini jorok banget. Lu mau kemana? Enggak, ampun. Gua isap sendiri. Dia masih duduk, gua isap sendiri aja ya. Jadi gimana kita? Goblok udah buyar semuanya. Biarin, enak. Goblok banget. Ini jorok banget sih gila ya. Iya, lu cium, lu sedot.
Berarti gue aneh itu. Mungkin nggak yang sekarang kita searching Delta Blues lo tuh didapat dari request itu. Kan gue masuk ke hati yang paling dalam, diolah sama usut, masuk ke Gue sampai jadi mau ngerokok lagi. Oke, mungkin ada benernya lu mau. Cuman nggak dari bau kentut lu. Tapi gue udah seneng aja, gue pikir gue ada sesuatu buat lu gitu. Mungkin keanehan gue ngisep kentut orang ini, bukan keanehan gue sampai atau taraf keanehan gue yang antara lain tercermin dengan ngisep kentut orang. Gue aja cabut, ingat banget poinnya, gue aja cabut, jadi cabut lu sendiri. Sayang mubazir. Ya, maksud gue gini loh, hubungan antara Delta Blues dengan kentut anjir, ya apa sih? Delta Blues kan musik aneh mau. Itu secara audio nggak ada enak-enaknya kan. Udah gitar sendirian, nyanyi sendirian, udah gitu zaman itu kan audio kan masih belum benar kan. Iya. Tapi gue suka gitu. Ya karena mewakili lo kali, enggak bukan? Iya mewakili. Iya. Jadi Karena apa melevel mewakili juga. keanehan gue itu. Ya memang lo udah nyentrik juga sih. Udah nyentrik deh. Ya gen kali, gen habis. Gen aneh iya. Padahal kan nyokap lo dosen, bokap lo bisnismen di Astra dulu ya, Xerox. Tahu ya, mungkin gue jadi aneh begini. Ya anyway, jadi Apa tapi bisa aja. nah, kan lu tadi nanya gantian Wang. Kan lu tadi nanya gue kenapa gue sampai ke Delta Blues. Nah, lu mungkin orang anggap obvious ya, oh ya Among dulu emang dari dulu ngeband sampai sekarang tetap main gitar rock gitu. Apa sih yang lu temuin di musik rock gitu sehingga atau mungkin tepatnya di gitaran Gitar, rock, di musik rock gitar gitu. Gua Karena dulunya drummer kalau nggak salah. iya, nah, dia jadi berapa? Gua simpel aja sih menemukan kepercayaan diri aja. Karena kan kakak-kakak gua udah berkibar dulu waktu itu, gua yang bukan nerd sih apa sih, dokem aja, diam aja dari SMP gitu kan. Pas main musik tuh gua punya bisa ngasih keberanian gua buat sedikit nggak introvert. Oke. Iya. Itu sih poinnya. Nah, pas main drum, habis itu jadi main gitar kan lebih di depan lagi, jadi gue lebih ada jadi kan sebenarnya gue mungkin nggak percaya, gue minderan orangnya, cuman so asik aja, asik gitu. Jadi daripada minder kan mendingan dari tadi sopan pak. Akhirnya menemukan itu gitu loh, kayaknya kok kalau pas gue lagi main gitar ada segelintir orang yang appreciate gue gitu. Iya. Sama kali kayak lu sama Delta Blues itu, tapi lu lebih secara dalam kan. Gitu aja sih. Ya lu juga dalam juga mungkin gitu. Itu kan ibaratnya udah nyangkut psikologis kalau lu kalau lu menggunakan gitar sebagai atau medianya, musik sebagai media penyelamat. Iya. Savior. Gitu. Gue salut sih, maksudnya lu tetap pada identitas lu sebagai gitaris rock, tapi lu berkolaborasi dengan musisi yang katakanlah di disiplin simpel yang kalau enggak gue akan mengukur diri gue sendiri gitu. Lu cuma apa di situ doang. Iya. Sejago-jagonya gitar nggak akan di situ doang kalau menurut gue sih. Sejago-jagonya gitaris. Oke, lo liat Gilbert, lo lihat ya nggak usah ngomong Gilmore nyanyi juga. Maksudnya skala grandenya itu lebih. Nah, akhirnya gue berpikir ke situ gitu, kok asik ya kayaknya ya. Meskipun gue bukan penyanyi gitu loh. Aku nyanyi ya kayaknya gue ada nih bakatnya, cuman ya udah lama-lama di studio aja belajar aja kan gitu kan, dengan seada-adanya gitu loh. Ayan, kita
kebetulan kita di musik Ya. dan kita bersahabat lama di ruang kita masing-masing, ya kan. Nah, maksudnya bolehlah kasih inputan buat yang di luar sana, semuanya buat diri kita juga gitu loh. Maksudnya di zaman yang kayak begini gitu, nggak usah diomongin zamannya apa, bagaimana bla 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 tuh, biar supaya tetap bla 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 apa sih gitu. Kalau dari pendapat lo tuh, monggo lo. Wow, agak ini ya, gue menaruh harapan banyak sih sama generasi sekarang. Cuman selain itu atau meskipun demikian, gue ngelihat anak-anak sekarang tuh udah punya pikirannya sendiri, man. Jadi musik aja sekarang yang mereka mainin itu kayak gue nggak ngerti gitu. Maksudnya bukan nggak ngerti, memang zamannya beda kali. zamannya beda kali gitu. Maksudnya udah kayak mereka Bagus kan, itu sesuatu yang bagus kan? iya bagus karena itu ya karena mereka udah punya setidaknya mereka udah punya gayanya sendiri deh. Oh, jadi aman nih sekarang nih generasi sekarang untuk Ya tinggal mungkin apa ya, gimana mereka ngelolanya aja kali ya. Maksudnya kalau amannya sih aman, gue rasa. Yeah. Karena mereka akan menentukan jalan mereka sendiri mau kayak gimana. Oke, berarti tetap kalau di musik ya, kalau di musik dan di karya ya udah tetap berkarya aja, tetap konsisten, Pasti. jauhin hal-hal yang nggak bagus. Ya, hal yang nggak bagus tuh apa sih gitu kan ya, pokoknya yang nggak bagus gitu, yang dilarang sama negara. Iya. Ya, Gitu. yang dilarang sama negara sama Tuhan. Kalaupun dia mau ngejalanin gitu, tahu konsekuensinya sendiri lah. Oh, Terserah gitu kan. Ya paling itu bagus sih bang. Jadi lo harus bisa bedain mana yang akan menjerumuskan lo sendiri dan mana yang justru akan membuat lo tambah berkembang. Tidak semua hal yang exciting itu bisa membuat lo berkembang kan. nanti gue suka sama lo tuh, kadang lo kadang pintar tuh, gue suka. Kadang-kadang mong. Oke. Kebeneran. Nah Yan, makasih banget buat waktunya, buat Adrian Aditomo. Makasih juga untuk kesempatannya Southern Heavy Roots nih, ya kan. Terus Karena roots kita juga. bukan main. Yoi. Nantikan tema-tema berikutnya gitu kan, mungkin bukan nama saya, sama siapa lagi ya kan. Mungkin besok-besok ada Ian, ada siapa yang mengupas mengenai apa yang bisa dikupas dan sebagainya. Ya kan, jangan lupa like, subscribe, komen sehancur-hancurnya, rock and rollnya, sesupport-supportnya. Ya udah gitu aja. Dan tetap kreatif aja ya nih. Bismillah. Oh ya sebentar, lu kapan lu collab sama gue? Iya. Nantikan saja Iya. ininya, kejutannya. Siap. Alright. Must be some kind of way out of here. Set the joker to the beat. So much confusion. I could get no relief. Businessman didn't drink my wine. Love ending my heart. No one here would understand just how much of it is worth.
Ya, Waalaikumsalam.